Oke, ini kami tidak ada pemberitahuan terhadap warga dari pihak GI atau Trimulia bahwasannya jalan akan ditutup secara sepihak ya oleh pihak GII, ya. Jadi ini benar-benar kedoliman yang sangat nyata ya. Kita lihat ya. Ini sudah ditutup ya. Sudah ditutup. Apa yang Abdi ngomong dia begitu? Harus punya. Tuh. Dia langsung nyanyi gitu lah. Oh iya Pak. Itu kasmaran. Wow, ada yang mewakili kita dari Ustaz Nurin. Ayo ngirim tadi Koni ya. Koni ini. Siap. Pak, damang Pak. Karena panas nih. Jauh yang buat ini. Ini jalan orang. Iya.
Apa yang menjadi bukti sehingga persoalan kami itu padahal dengan sisi kalau warganya hanya yang antusias memenuhi syarat itu adalah prioritas itu tidak bisa diterangkan dan insya Allah warga di sana tapi tidak terlalu lama. Terima kasih. Ingin kita tutup bersama Bapak Ibu sekalian, perhatiannya dan juga yang hadir, Jajat Mulai Kasiro, Pak Adama, Pak Polsek, Pak Pol, PP, dan Pak Polisa dari Kapolres juga, Pak Lurah juga, dan semuanya, rekan-rekan semuanya, Jajat Mulai Kasiro atas bantuannya. Dan ini dilakukan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Kembali dari ke kecamatan, justru ini secara permasalahan ini menyangkut permasalahan ini kita sudah berupaya untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan-aturan. Tentu saja apa yang saat ini kita pertemuan saat ini salah satu dari upaya-upaya. Nah, jadi intinya kita menjaga kondusivitas wilayah. Kita menjaga kondusivitas wilayah. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik yang bisa terselesaikan di dalam permasalahan. Itu mungkin. Duduk permasalahannya apa sih? Duduk permasalahan penutupan jalan, gang, karena gang akses warga ke dari Pasteur, ya dari Pasteur masuk ke RT 5 ini ditutup oleh pihak dari Trimulya dengan mereka menyampaikan bahwa itu adalah kami terus saja berupaya sesuai dengan apa yang peraturan yang ada, makanya kami melakukan tahapan-tahapan itu. Tapi ini sebenarnya jalan umum atau yang kalau jalan ini kan dipergunakan oleh warga masyarakat ketika gang ini ada. Digunakan oleh masyarakat untuk lalu lalang. Berarti sebelumnya memang jalan umum berarti Pak? Apanya? Sebelumnya sendiri memang jalan umum atau seperti? Yang sepengetahuan saya yang saat ini saya tahu kan, saya kan kalau dari dulu kan ini kan masih informasi kan. Ya ini jalan dipergunakan oleh warga masyarakat. Alasan dari Trimulya sendiri menembak berarti apa begitu? Ini lahan-lahan mereka ini terpisah oleh gang. Terpisah oleh gang. Itu. Jalan masuk. Selanjutnya akan seperti apa dari kecamatan untuk masalah ini? Kita sampai saat ini kita menunggu poin-poin yang harus ditempuh oleh pihak-pihak, ya. Nah nanti setelah itu baru kita sampaikan, kita melakukan pertemuan terakhir. Sebetulnya seperti itu. Tapi karena warga masyarakat juga mengharapkan ada kepastian, tentu saja ya kita sama-sama untuk menyampaikan informasi hal tersebut ini kepada pihak yang mempunyai kewenangan lebih luas lagi. Dalam hal ini kan kalau misalnya sudah menjadi sebuah
bangunan atau seperti apa yang mempunyai ini penegakan perda Pak. Ini kan kalau dibilang misalnya pelanggaran atau apa-apa nanti dikaji oleh tim Satpol PP. Itu. Kalau kami memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menjaga kondusivitas Pak wilayah ini agar tertib, aman Pak, tidak terjadi gejolak, mungkin itu yang kami lakukan sampai dengan saat ini. Itu. Ini tahun 1984. Jadi tembok ini? Iya. Ya awalnya tidak ada pemberitahuan apa-apa, langsung di tembok aja. Kami sebagai warga hanya laporan saja ke yang terkait. Semuanya laporan. Cuman itu aja. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya yang kemarin. Ini kan udah terjadi beberapa kali ya. Udah 4 kali. Kalau yang ke-1 ada pemberitahuan, ada suratnya itu. Kopnya itu dari Gereja Injili. Tuh. Terus yang kedua ada pemberitahuan, yang ketiga ada. Nah yang kemarin yang terakhir tidak ada pemberitahuan sama sekali. Tiba-tiba aja langsung ditembok. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya kewajiban saya sebagai warga yang melapor saja. Itu aja. Cuma itu. Berarti penembakan ini sendiri sudah terjadi 4 kali. 4 kali berarti. Tapi sebelumnya sendiri dibongkar itu, Bu. Dibongkar waktu itu. Alasannya kenapa dibongkar berarti? Yang pertama langsung dibongkar waktu itu H-4 Lebaran, waktu itu kita lagi pada tarawih ya. Terus di malam-malam habis tarawih ditutup. Terus ada pembongkaran berdasarkan perintah kecamatan gitu. Yang kedua tidak ada sampai penutupan, tapi ada pemberitahuan mau penutupan, ada surat edaran dari melalui RT. Terus yang ketiga juga ada surat pemberitahuan mau penutupan. Kopnya juga sama dari yang sama dari Gereja Injili dan sama sama Trimulya, tapi tidak sampai penutupan. Nah sekarang tidak ada pemberitahuan sama sekali, langsung aja ini ada sampai penembokan. Kalau yang pertama itu tidak sampai penembokan, pakai pakai seng ya itu, pakai namanya itu, pakai itu gitu. Bu, ini dengan penutupan ini sendiri dampak keluarga sendiri apa sih, Bu? Oh, dampaknya sangat besar ya. Ke masjid, terus yang lalu lalang itu jalannya itu bukan jalan sepi, jalan ramai itu. Pedagang yang mau kerja, yang mau ke tempat ibadah, mau keperluan sehari-hari warga itu. Yang mencari jalan alternatif itu yang mau ke sana ke Pajajaran. Jadi itu bukan jalan sepi, jalan ramai. Bu, mungkin atas kejadian ini harapan dari warga sendiri seperti apa sih? Harapannya itu sebetulnya warga itu tidak permintaannya tidak naik. Kalau ada surat legal lah gitu, surat yang menyatakan bahwa itu memang hak boleh dibuka, ya nggak apa-apa. Tapi ini kan saya juga punya dasar untuk menolak lah gitu ya, punya dasar gitu. Tidak semata-mata menolak begitu saja, tapi kami juga punya alasan untuk menolak. Nah dengan alasan yang kita punya ya insya Allah saya tidak menyalahi apa yang aturan yang ada gitu. Makanya saya udah hampir setahun itu terus berjuang untuk memperjuangkan kebenaran ini. Saya dari kuasa dari Trimulya, lalu bukan kuasa, ini ada lagi kuasa hukum. Jubir bisa atau perwakilan saja lah. Perwakilan saja. Satu lagi rekan saya Deden Puji Alamsyah, sama kami juga di sini sebagai perwakilan. Dari sebelah mana ya yang mau ditanyakan? Oke, itu tuh alasannya ditutup, itu tuh apa kenapa? Sebetulnya kami tidak melakukan penutupan, kami melakukan pengalihan jalan. Jadi memang sebagian jalan mengambil dari lahan kami memang ada. Tapi kan kalau bicara masalah proses kronologisnya ini sudah panjang sekali. Jadi kami sudah memulai ini dari jauh-jauh hari, 6 bulan ke belakang mungkin kurang lebih.
Lalu kami sempat sepakat dengan para penolak seperti itu bahwa kami akan mengganti jalan 100% dari lahan kami. Akan tetapi ketika kami mau menyampaikan itu kepada warga yang lain ya Pak ya, kurang lebih warga yang lain menolak karena mereka lebih membutuhkan kompensasi atau ada nilai uangnya di situ gitu kurang lebih. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengganti sebagian, mengalihkan sebagian dari jalan kami dan memperbaiki jalan yang ada, memperlebar serta memperbaiki termasuk jalan lingkungan juga di RT masing-masing. Lalu jalan yang tadinya mau dikonversikan dari lahan kami tukar menjadi sejumlah uang, nominal uang gitu, yang bisa dibagikan kepada seluruh warga. Totalnya kurang lebih 600 orang ya Pak ya, 600 orang. Semua juga ada akta notarilnya. Kami sudah menempuh proses-proses yang diminta pula oleh kecamatan dan warga terkait masalah dokumen-dokumen legal standing kami sudah penuhi. Kami juga pernah dipanggil oleh salah satu dewan dari PKS ya, Ibu Siti ya, betul. Ibu Siti meminta kami melampirkan dokumen-dokumen legal yang ada. Kami sudah lampirkan, kami sudah miliki dan mungkin hari ini akan kami lampirkan di kecamatan. Jadi terkait masalah apakah ini aset, apakah ini prasarana umum, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Pak, berarti warga itu sudah mendapatkan kompensasi Pak? Mungkin 95% warga sudah mendapatkan kompensasi dengan jumlah yang variatif. Kalau total tertulis di akta notaril itu baru 1,3 miliar kurang lebih ya. Tapi masih ada yang belum dibagikan dan kami siapkan uangnya. Begitu kurang lebih. Alasan untuk gang ini bukan menutup, mengalihkan ya. Jadi kami Bapak-bapak bisa lihat ada 2 lahan kami yang terpisah dari klien kami. Jadi akan digunakan untuk area parkir karena kebutuhan parkir kebutuhan parkir para orang tua murid di sini. Jadi untuk menambah luas area parkir saja. Itu kurang lebih. Biar tidak mengganggu lalu lintas. Ya, karena kan pagi-pagi macet banget. Ya. Begitu. Dengan adanya sebelum gang itu membuat kemacetan juga ya, maksudnya itu. Enggak, maksudnya kemacetan itu kan karena penumpukan mobil mau masuk. Tapi kan ya kalau kami area parkirnya lebih luas mungkin lebih. Ya itu kan kewenangan pemilik lahan terkait masalah penggunaannya apa dan nanti apakah sesuai atau tidak dengan intensitas yang ada di kota itu kewenangan pemerintah kota. Seperti itu. Ada lagi Pak? Jadi maksudnya kalau penolakan belum setuju mungkin ya, karena kan sebetulnya begini, dengan para pihak yang menolak pun saya ada secara tertulis dan terdokumentasi bahwa kami sudah sepakat dengan para penolak dahulu. Ketika mereka menginginkan adanya jalan pengganti 100% dari lahan kami sudah setuju, akan dilakukan bahkan. Tapi ketika kami sampaikan kepada warga yang lain, mereka yang menolak. Jadi perbandingannya begini, ketika yang setuju yang setujunya 600 orang dan yang menolaknya 30 orang, kan saya bingung yang mana yang harus diikuti. Kami nggak mungkin bisa memenuhi kedua opsi yang kami tawarkan. Adanya opsi itu agar ada diambil salah satu dan agar pihak yang kalah jumlah atau tidak bisa menunjukkan bukti-bukti penolakannya di depan secara hukum gitu, agar mereka legowo dan mengikuti. Kalau di mana-mana kan namanya tokoh itu kan harus mengikuti keinginan masyarakat, bukan masyarakat yang mengikuti keinginan tokoh. Jadi kalau mereka minta seperti yang terjadi sekarang, kalau misalnya betul warga menolak dan di sini kisruh, kenapa harus ada unsur-unsur dari luar yang datang? Padahal saya selalu terbuka untuk komunikasi dengan warga. Kurang lebih begitu, Pak. Ya. Nama lengkap? Oh, saya ralat jumlah itu 450 kurang lebih ya. 450. Iya, 450 kakak dan ada rumah. Jadi tiap RT beda-beda treatmentnya. Berarti sekarang masih dilakukan mediasi mungkin ya Pak? Kami tidak melakukan mediasi, tapi kami melakukan sosialisasi bahwa dari dokumen yang kami miliki bahwa kami sudah lengkap sesuai dengan apa yang diinginkan kurang lebih. Mungkin ada 1 atau 2 dokumen yang sedang berproses, ya kami mohon waktu untuk menyelesaikan itu. Emang untuk di atas gang itu apa aliran air atau apa itu? Kami sudah memiliki keterangan dari Dinas Bina Marga, apa yang namanya DSB ABM ya, bahwa di situ bukan PSU, bukan prasarana umum. Prasarana umum itu kan berarti mencakup seluruhan ya. Begitu. Terjadinya penutupan akses masjid dan lain-lain. Sebetulnya kami tidak menutup akses, malah kami memperbaiki jalan yang ada. Lalu kompensasi yang ada pun kan tertahan karena adanya tindakan-tindakan dari para penolak yang membuat kami tidak bisa melanjutkan hal tersebut ya. Seperti Posyandu yang sudah tertahan pembangunannya selama 6 bulan dan ibu-ibu yang selama ini menurut keterangan warga, menurut keterangan Ketua RT 3 Bapak Atep, bahwa selama ini Posyandu di luar gitu. Jadi kami pun ingin segera dan warga pun ingin segera, makanya terjadi seperti ini.
Tadi mohon maaf siapa yang ditanya, saya kejauhan. Udah, masalah nama yayasan, sorry. Jadi begini, memang di sini digunakan sebagai sekolah oleh Yayasan Trimulya. Akan tetapi lahannya itu tertulis milik Gereja Injili Indonesia, dipinjamkan kepada Yayasan Sekolah Trimulya. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Jadi kenapa muncul ada seolah-olah framing seperti itu, bahwa sebetulnya saya mau tidak mau kan ketika mau mengurus suatu akta legalitas, saya harus mendapatkan kuasa dari pemilik langsung. Jadi itulah muncul yang surat kuasanya seperti itu untuk menyelesaikan ini. Dan kami pun memiliki laporan kerja warga tahun 2008 ya. bahwa di sini memang tidak akan ada pembangunan gereja, ini hanya fasilitas pendidikan saja. Jadi itu tidak dibenarkan ya Pak? Tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan, dan bahkan bisa diklarifikasi kepada warga-warga sekitar. Lalu ada suratnya, nanti kalau perlu mungkin akan saya lampirkan. Siap, makasih. Aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.